Bagian yang ke-42 dari kelas Fundamental Web Programming. Setelah sebelumnya kita membuat database ya, lalu kita membuat koneksi, kemudian kita juga sudah membuat dan mengatur template ya. Nah, berikutnya supaya kita nanti bisa menampilkan data, kita perlu masukkan datanya dulu, karena database yang kita buat kemarin berikut tabel dan field-fieldnya belum ada isinya ya. Nah, di materi ini kita khusus bahas isinya, dan nanti ada perubahan sedikit di tabel pengguna ya, ada penyesuaian. Oke, kita langsung saja entry data dummy-nya atau data apa ya namanya, data dummy ini data contoh saja ya, data sampel yang itu bukan data asli begitu ya. Nah, silahkan dientrikan data pasien seperti ini ya, menggunakan RDBMS pakai adminer. Bisa mengikuti video yang sebelumnya ya, bagaimana cara menambahkannya itu saya tidak perlu bahas. Yang penting silahkan ditambahkan. Ada 3 buah data seperti ini untuk masing-masing fieldnya ya, nick, nama, gender, tanggal lahir, TGL lahir, foto, dan alamat. Isinya seperti ini untuk data pertama ini ya. Ini data pertama, ini data kedua, dan ini data ketiga. Nah, penting ini untuk dibuat sama, paling tidak yang sama itu adalah nicknya ya, karena nanti akan berkaitan dengan tabel yang lain isinya, berelasi dan berhubungan juga dengan view yang kita buat sebelumnya ya, yaitu view rekam medis. Karena kalau nanti ada perbedaan di nick itu dengan yang ada di tabel kunjungan, maka dipastikan nanti dalam view tidak muncul dan di aplikasi juga tidak tampil ya. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 buah ini dengan masing-masing data yang berbeda ya, terutama untuk nicknya, nama, gendernya juga berbeda, tanggal lahir beda. Kemudian untuk foto nanti saja kita masukkan kita memasukkan fotonya nanti ya, tapi kita sesuaikan dulu nama file fotonya ini adalah nicknya ditambah dengan extensionnya. Jadi anggap saja semuanya JPG nanti ya. Jadi untuk nama file nanti pada saat kita membuat aplikasi buat menambah pasien dan sebagainya, itu kita masukkan uploadan berupa foto dari pasien. Itu opsional ya, boleh ada boleh tidak nanti. Nah, tipenya nanti kita batasi JPG saja atau PNG misalnya begitu. Kemudian nama filenya, apapun yang diupload, nama filenya itu akan kita ubah menjadi nick. Jadi apapun nick yang dimasukkan itu kita akan set, kita akan ganti nama filenya. Misalnya foto 1, foto 2 itu akan dirubah menjadi nama filenya adalah nicknya, kemudian extensionnya begitu. Ya, ini masukkan saja dulu karena nanti belum kita tampilkan tampilannya. Secara default nanti adalah gambar robek gitu ya, bahwa dia nggak ketemu gitu. Oke, silakan di pause kalau supaya mudah mengentrikan datanya ya. Jadi masukkan sebanyak 3 buah data ini. Kemudian saya lanjutkan untuk data berikutnya ya, yaitu data kunjungan dan rekam medis. Kunjungan dan rekam medis ini jadi satu filenya ya, tabelnya jadi satu. Ini adalah di kunjungan. Nah, ini diperhatikan ID kunjungannya di set ya, angkanya seperti ini. Kemudian nicknya ini wajib sama dengan yang sebelumnya tadi ya, ada bagian yang sama lah pokoknya itu ya. Entah di nick di data yang keberapa gitu, tapi ini sudah saya set sedemikian rupa supaya ada berelasi. Kemudian tanggal ini adalah tanggal dia kunjungan ke dokter ya. Tekanan darah juga dibedain supaya kita tahu. Kemudian di sini saya sertakan ada diagnosis, solusi tindakan, dan resep obat. Ini sudah saya isi. Artinya ini kita anggap sebagai kunjungan pasien yang sudah selesai diperiksa oleh dokter gitu ya. Jadi sudah diperiksa, dapat hasil diagnosisnya, dan dilakukan saran apa dan tindakan apa kepada pasien tersebut, lalu dia dikasih resep obat apa begitu ya. Ya, silakan di pause dulu ya, atau diisi dengan data yang berbeda silakan, yang penting nicknya ini benar ya. Untuk ID kunjungan itu ketika menambahkan data di RDBMS adminer itu boleh dikosongkan karena dia sudah auto increment. Masih ingat di pembahasan pembuatan database-nya ya. Oke, yang penting adalah nicknya nih. Ya, yang lainnya silahkan dibuat bebas saja isinya ya. Yang penting untuk data ini, data pertama ini itu diagnosisnya ada isinya. Gitu ya. Kita mau menunjukkan nanti karena ada di roles-nya itu ketika kita menampilkan data itu dia ada tuh tampilan selesai atau belum gitu ya.
Oke, saya lanjutkan ke data yang kedua dari data kunjungan. Seperti ini, ID-nya dibuat otomatis, dikosongkan bisa. Yang penting adalah nick. Nah, isi lainnya silahkan bebas saja. Kemudian untuk diagnosis juga ada isinya ya. Seperti itu, ada isinya, nanti bisa disesuaikan saja. Lalu saya lanjutkan ke data yang ketiga. Setidaknya kita perlu 3 data, bahkan 4 atau 5 boleh ya, silahkan ditambahkan lagi. Tapi ingat, nick-nya harus ada yang nyangkut ke data pasien. Dan tanggalnya disesuaikan ya, karena nanti akan ada record atau riwayat begitu, rekam medisnya. Nah, ini saya kosongkan yang diagnosis solusi tindakan, artinya dia belum diperiksa begitu ya, belum diperiksa oleh dokter, mungkin dalam keadaan antri masih gitu ya. Nah, sedangkan yang 2 tadi itu sudah diperiksa, berarti sudah selesai prosesnya. Kemudian yang 1 ini masih belum begitu. Oke, ini supaya kita tahu nanti ada bedanya gitu ya. Dan ini kosong ya, kosong, bukan garis mendatar. Jangan diisi garis mendatar, karena kalau diisi garis mendatar berarti ada isinya, yaitu garis mendatar. Jadi kosongin sama sekali, nggak usah diisi ya. Oke, ini adalah untuk data kunjungan. Baik, kalau sudah, silahkan di-pause saja videonya ya, supaya jadi mudah nanti entry datanya. Nah, berikutnya adalah pembaruan atau perubahan tabel pengguna. Nah, sebelum kita entry data, perubahan ini diperlukan dulu untuk nanti disesuaikan dengan tampilan ya. Oke, yang pertama ini username sudah ada ya. Username, sandi itu sudah ada. Kemudian level kemarin sudah ada ya. Itu beres. Nah, sekarang disisipkan. Yang pertama nama dari orangnya gitu ya. Kemudian fotonya, link fotonya nanti. Kemudian statusnya. Jadi statusnya ini adalah iya atau tidak, aktif atau tidak. Jadi kalau dia yes, iye pilihannya. Ini default, yang ini default ya. Jadi di set juga defaultnya. Jadi kalau nambah apa namanya pengguna, nanti secara default dia angkanya 1 dan y kalau tidak di set. Secara default gitu ya. Nah, username kita sudah bikin kemarin ya, Pak Sandi juga sudah. Nama yang belum silahkan dibuat. Ini tipenya varchar 40. Disisipkan di sini ya, di antara ini. Di antara Sandi dan label ini ada 2 sisipan, dan yang terakhir di belakang di bawah ya. Nama sama foto. Kemudian statusnya ya dan tidak. Jadi ya dan tidak itu nanti pada saat kita menggunakan aplikasi yang sudah jadi gitu ya. Kalau pengguna itu statusnya dia nonaktif, jadi T gitu, statusnya T, maka ketika dia login itu ditolak. Nanti disampaikan aja di halaman login itu akun Anda tidak aktif begitu ya. Nah, itu harus menghubungi admin untuk bisa diaktifkan. Biasanya itu dilakukan untuk pengguna-pengguna yang misalnya sudah resign, sudah tidak bekerja di situ, tapi kan datanya masih ada, harus disimpan tetap ya. Tapi dia akunnya dimatikan, jadi dia nggak bisa login lagi. Apalagi kalau sistem berbasis web yang sudah di-online kan, maka dari mana saja bisa diakses. Itu perlu diperhatikan ya, bahwa kalau memang dia sudah tidak berhak menggunakan, maka akunnya dimatikan gitu, di-disable akunnya, artinya dinonaktifkan dengan menggunakan status seperti ini. Jadi kalau nanti dicek ya, username-nya udah bener nih masuk, passwordnya juga bener, tapi statusnya dia tidak aktif, maka tidak boleh masuk tetap. Yang boleh masuk adalah yang semuanya terpenuhi, ingat ya, menggunakan konsep perbandingan kemarin, operator, username-nya benar, sandinya benar, statusnya iya, ya aktif, maka dia boleh masuk. Oke, seperti ini ya. Jadi ini silakan disesuaikan di adminernya. Kemudian kita ngisi datanya nih. Ini sekarang jadi ada 6 field ya. Oke, isi datanya seperti ini. Masukkan 3 buah data. Yang pertama usernya admin. Yang kedua dokter. Yang ketiga petugas. Ya, saya mau ketik frontliner tapi agak kepanjangan ya. Jadi petugas gitu aja lah ya. Nah, sandinya samakan aja dengan username-nya. Jadi ketik aja sama-sama admin, jadi usernya admin, passwordnya admin gitu ya. Dokter, petugas, petugas. Tapi di bagian tengahnya dibikin jadi MD5. Format MD5 ya, di hash. Jangan sampai lupa MD5. Kemudian namanya administrator, nama orangnya nih. Kemudian ini nama Anda sendiri, masukin, jangan ketiknya nama Anda sendiri gitu ya. Maksudnya ya, kamu siapa gitu ya, yang sedang praktek nih, kamu nih siapa gitu, tulis namamu di situ. Kemudian untuk petugasnya nama kawan, bebas saja yang mana, yang kanan apa yang kiri terserah ya.
Nah, untuk foto sama nih, gunakan kalau di pasien tadi menggunakan nicknya ya. Kalau penggunanya ini menggunakan nama usernya. Jadi username-nya admin JPG, dokter JPG, petugas. Ini petugas ya, bukan pertugas. Petugas JPG. Kalau nanti ada lagi user, karena usernya kemarin kita jadikan dia primary key, maka tidak mungkin petugas itu ada dua ya. Mesti nanti namanya lain gitu ya. Nah, levelnya ini level 9, ini admin levelnya 9 sebagaimana di struktur kita ya. Kemudian kalau dokter dia levelnya 2 dan petugas itu 1. Statusnya Y semua, berarti dia aktif semuanya. Artinya bisa digunakan ya akun semuanya. Nah, level itu nanti yang menentukan menunya, perbedaan di menunya nanti ya. Nah, itu kita bahas belakangan ya di aplikasinya nanti. Oke, silakan diisikan ini. Kemudian saya tunjukkan ya yang sudah selesai seperti ini ya. Jadi tadi pasien seperti ini, diklik selectnya ya untuk menampilkan data pasien seperti ini. Oke, sudah ya. Kemudian kunjungan ada 3 tadi, ada 2 yang sudah ada isi diagnosisnya, ada 1 yang belum. Seperti ini. Nah, ini yang 2 di atas ini sudah ada isinya semua. Baris yang ketiga ini kosong ya, itu menunjukkan dia belum diperiksa. Berikutnya pengguna. Oke, seperti ini datanya ya. Sekali lagi sandi tadi adalah disamakan dengan username-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan coba lihat di view rekam medis ini ya, diklik select seperti ini. Kalau benar linknya, dia harusnya menampilkan data begini. Link antara pasien dan kunjungan. Makanya tadi saya ingatkan betul nicknya yang penting. Kalau mau datanya, data dummy-nya itu di set bebas, silahkan aja, nggak masalah. Tetapi data khusus buat nicknya itu harus tersinkronisasi antara pasien dan kunjungan tadi. Ya, jangan sampai ngetik di pasien itu lain ya, kemudian di kunjungannya juga lain gitu ya, untuk orang yang sama gitu. Maka tidak akan tampil di sini. Sebagai contoh ya, saya coba buktikan begini. Saya select pasien, yang Lala Roga ini saya edit, saya modif di sini aja ya. Nah, ini saya ganti jadi angka 5 misalnya di belakang ini terakhir ya, seperti itu. Saya save. Oke, ini 5 ya. Kemudian saya klik di sini, di pasien kan ada ya 445, di kunjungan ini kan nggak ada ya. 5 belakangnya itu kan nggak ada nicknya. Nih seperti ini nggak ada ya, maka di view pun akan hilang dia, tidak ada karena tidak tersambung. Tuh hilang ya. Oke, nah jadi itu tadi kenapa saya katakan yang penting adalah di nicknya. Kalau data yang lain isiannya bebas saja. Ini saya kembalikan dulu. Jadi 4 tadi ya. Oke, sudah ya. Nah, silahkan disesuaikan datanya, data dummy-nya, karena ini akan kita gunakan di materi ke-43 ya, yaitu kita menampilkan datanya dari semua data itu tadi kita tampilkan di masing-masing halaman menggunakan tabel responsif ya, yang kalau diakses menggunakan layar yang agak kecil dia bisa digeser tabelnya. Oke, itu di bagian 43. Kalau ada pertanyaan nanti tuliskan di komentar ya.